Influenza, selamat datang di Bapil, bahas film bersama gua Bagaska. Ini ngomong-ngomong soal influenza, mungkin influenza yang nonton Bapil di episode 100 berapa ya? 140-an tengah melihat gua ngomong gitu, gue lagi sakit. Kayaknya di review sore deh. Istri dari masa depan, gue bilang gue sakit kan. Itu tuh kondisi gua anget, panas, tinggi. Udah aman sekarang, tapi di convert jadi bapil, batuk pilek, makanya suara gue agak-agak bindeng. Nah, tapi gak apa-apa karena gue pengen review hari ini sebuah film yang seharusnya masih ongoing di bioskop. Kalaupun enggak, ya udahlah. Kan review sebenarnya kan review tuh timeless guys. Oh ya, judul film tuh lihat bahwa gue nggak fokus kan judul film ya, F1 The Movie. Nah, seperti biasa ya, karena biar influenza lihat dulu trailer seperti apa dan juga sinopsis seperti apa. Seperti biasalah kita bapil bersama, bahas film sama-sama. There's this new guy. He's old. He's such a prick. He's quick though. If you had any constructive criticism for each other, what would it be? Don't be such an a dickhead. That was constructive. Wow. Did you win something? There's 20 other drivers still out on that track. Do you think any of them respect us? They're saying Sonny Hayes isn't a has-been. He's a never was. That car. I will take that life, man. 1,000 times. I'm offering you an open seat in Formula One. The only place you could say, if you win, you are the absolute best in the world. Pada tahun 1990-an, Sonny Hayes merupakan pembalap Formula One yang paling menjanjikan hingga sebuah kecelakaan di lintasan hampir mengakhiri karirnya. 30 tahun kemudian, seorang pemilik tim Formula One sangat berjuang untuk meyakinkan Sonny untuk kembali membalap dan menjadi yang terbaik di dunia. Berkendara bersama pendatang baru yang hebat dari tim tersebut, Sonny segera menyadari bahwa jalan menuju penebusan bukanlah sesuatu yang dapat ditempuh sendirian. Kurang lebih seperti itu untuk sinopsis juga trailernya. Sumpah nggak tahu dari pagi gue keringet dingin mulu. Oke, gue langsung aja review film ya. Karena ini sebenarnya gue kan nonton bareng JJ juga ya, yang pernah gue review bareng beliau juga itu di film Bring Her Back, Zoom 100 sama satu lagi apa ya? Oh, Late Night with Devil. Gue nonton bareng dia, jadi kita juga seperti biasa lah setelah nonton filmnya kita diskusi. Nah, ini juga sebenarnya harus ada sedikit note ya sebelum gue mulai review filmnya bahwa gue, Bagaska tuh bukan penonton F1, apalagi penonton setia, bukan. Gue lebih kalau ke racing, lebih ke motor racing ya. Sebenarnya apapun sih, gue menikmati Superbike atau MotoGP, tapi gue lebih hafal kali ya, lebih hafal MotoGP. Nah, F1 gue nggak pernah tertarik dari dulu. Walaupun kan yang kita tahu ya gitu, belakangan ini tuh lagi naik daun banget F1. Mungkin karena marketingnya juga bener. Terus kayaknya kalau gue lihat banyak banget fan girl kan. Ya sepertinya emang gara-gara drivernya pada ganteng aja sih. Pada suka gitu, jadi banyak cewek yang tergait juga. Karena kemarin pas gue nonton filmnya pun itu kebetulan di sebelah JJ, jadi duduknya tuh gue di sebelah, gue lupa di row mana, tapi gue di sebelah kiri sini, terus JJ di kanan gue. Kanannya JJ tuh cewek semua dan mereka bener-bener tiap kali kayak ada pembalap aslinya kayak wah si ini si itu gitu bla bla bla.
Gue kayak, oh ya ini yang terjadi sekarang sedang gue lihat langsung depan mata gue langsung gitu loh. Ya banyak banget fan girl, nggak cuma di barisan gue doang, tapi ya dimanapun banyak gitu. Tapi nggak sedikit juga yang memang cowok nih misalnya yang emang paham sama F1 terus dia pengen nonton. Mungkin nggak banyak, mungkin banyak juga yang kayak gue sama JJ gitu yang nggak paham F1 tapi pengen nonton gara-gara Brad Pitt. Nah, ini Brad Pitt tuh salah satu hook di film ini yang sangat nge-hook ya. Mungkin tanpa Brad Pitt, gue mikir 2 kali untuk nonton film ini kali ya. Walaupun sebenarnya sangat worth it ya. Yang pasti ini bakal jadi spoiler review di Bapil. Jadi yang belum nonton silakan nonton dulu baru balik ke sini. Takutnya gue kayak tiba-tiba nge-reveal the plot terlalu banyak. Oke. Tapi yang pasti guys, secara film, gue berani bilang ini film bagus lah ya. Karena gue habis nonton film yang sangat nanti gue review kok filmnya, tenang aja. Influenza bakal tahu judulnya apa. Ini film yang oke. Gue suka karena the movie took its time di awal-awal. Maksudnya bukan took its time kayak gimana ya, detail sih. Ini belum nyampe scene balapan ya. Maksudnya awal-awal tuh kita ditunjukin establish shot dulu kayak filosofis untuk pembalap. Karena kan awalannya tuh kita bukan, jadi si Sonny Hayes alias si Brad Pitt ini Daytona dulu, dia tuh sebenarnya ya F1 sih, tapi kan abis itu dia kecelakaan hampir mati. Tapi abis itu 30 tahun kemudian dia kayak ke Daytona yang 24 jam di Le Mans di Prancis. Tapi sebelum itu pun juga ada shot, establish shot kayak alam gitu-gitulah, kayak filosofis. Bagaimana bukan balapan mobil, ya mobil balap itu menderu-deru atau ya itulah apa sih sebutannya, menyatukan machine and the nature gitu-gitulah. Kayak nunjukin shot-shot burung gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya gue baru ngomongin awal doang, gue belum ngomongin tentang scene-scene detail balapan, scene-scene dramanya juga ada. Nah, tapi tetap ada kekurangannya film ini. Walaupun gue bilang bagus juga tetap ada kekurangannya. Kekurangan apa? Nah, gue harus hold dulu karena ada yang mau lewat. Kalau gitu Influenza, jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Balik lagi di Bapil ya, Influenza. Masih di F1, tadi gue udah ngomongin tentang first impression gue terhadap F1 itu sendiri. Bukan movie tapi F1-nya itu. Dan juga experience gue di dalam bioskop. Gue melihat pemandangan apa aja, apa yang gue experience di dalam bioskopnya bersama JJ juga. Oke, tadi gue udah ngomongin tentang the movie took its time. Awalnya gue sama JJ kayak curiga karena film ini 2,5 jam. Lama loh itu untuk sebuah film F1 maksudnya. Gue kira kayak ya udah 2 jam cukup. Ternyata ada 2,5 jam. Awalnya kita kira wah bakal banyak drama nih kayaknya, bakal banyak konflik dan slow pace parah kayaknya nih. Ternyata pas kita tonton yang dimana sebenarnya adegan-adegan balapan fast pace itu sangat-sangat apa sebutannya sih, memuaskan lah. Jadi pas kita nonton si sutradara dan juga para kru film lainnya juga memahami detail-detail dari balapan F1 itu sendiri, dan di hyperrealismnya ada di situ, tapi juga realismnya tetap ada. Jadi kita sebagai penonton sangat dibikin at the edge of our seat gitu loh, sedeg-degan itu. Ini kita masih ngomongin adegan balapan yang menurut gue sih salah satu elemen bagusnya dari film ini ya, yang memang yang dijual dari film ini selain Brad Pitt. Adegan-adegan balapannya yang menurut gua itu ternyata yang bikin film ini lama, sampai 2,5 jam gitu. Jadi teori gua sama JJ tentang banyak banget dramanya itu terpecahkan sama adegan-adegan balapnya. Habis itu juga kalau gua lihat juga sebenarnya kan si Sonny Hayes ini kembali lagi dari yang dia stop balapan setelah kejadian itu yang dia hampir mati 30 tahun kemudian. Nah, apparently film ini bukan Zero to Hero, tapi ya
ya hero yang sebenarnya lagi mendiscover teknologi baru lagi, bagaimana cara dia balapan di era itu. Karena 30 tahun itu bukan waktu yang singkat kan, lama banget. Jadi kita melihat juga si Sonny Hayes ini udah tua sebenarnya. Lu bayangin misalnya ya Valentino Rossi balik lagi ke MotoGP, ke motor yang sekarang. Sebenarnya Valentino Rossi juga masih nyobain teknologi baru sih gue yakin. Cuma maksud gue ya dia ikutan lagi lah gitu loh ke main race-nya gitu, ngelawan para junior, literal junior kayak Bagnaia, Bezzecchi gitu-gitu. Pasti kan bakal kayak, lu orang tua bro, ya emang lu orang tua gitu. Nah ini juga selain itu juga elemen hero yang kembali, heroes comeback, Naruto dong. Hero yang kembali lagi itu, ditambah lagi, apa sebutannya ya, elemen ada junior nih, si JP namanya, gue lupa nama lengkapnya siapa, JP, yang dia tuh sebenarnya seharusnya pembalap utama di film, di tim Apex. Nama timnya tuh Apex. Gue nggak tahu ya, para penonton F1 ada nggak sih tim namanya Apex? Apa emang itu fiktif aja gitu? Seharusnya dia pembalap utamanya, tapi setelah si Sonny Hayes ini direkrut kembali, nah si JP ini kayak semacam jealous, kayak lu siapa bro gitu? Gue yang latihan di sini, tapi kok lu yang dapet gitu? Ya konflik-konfliknya ada di situ. Kita tuh dikasih lihat development antara JP sama Sonny Hayes di sini, gimana cara mereka bisa akrab. Itu mungkin gue bisa bahas juga karena salah satu kekurangannya bagaimana cara mereka bisa akrab, kayak oke gitu doang. Itu tapi nanti aja kali ya. Gue juga masih ada catatan juga tentang sinematografi di film ini. Itu salah satu juga hal yang bikin memuaskan gue untuk nonton film ini. Gue suka banget, sangat bermain sinematografi yang ada di film ini, memanjakan mata banget lah. Ini gue pengen nangis deh. Memanjakan mata para penonton F1 The Movie. Mainan-mainan koreografi mobil. Nah, gue nggak tahu nih ya. Coba deh, gue mau nanya kepada para F1 fans di luar sana. Emang ada ya? Jadi misalnya si ini bukan kokpit di apa sih? Di mobilnya, si pengendaranya ini tuh ada kamera di depan mukanya. Di depan apa di belakang ya? Iya, pokoknya di depan mukanya seingat gue ya. Jadi kayak kameranya tuh bisa kayak panning kanan, depan belakang, sorry bukan kanan kiri tapi depan belakang. Kayak ada momen dimana lagi madep depan terus tiba-tiba kameranya panning ke belakang lagi, depan lagi, kayak biasanya sih they try to replicate gitu kali ya. Nah makanya gue nanya, ada beneran atau enggak? Kalau misalnya ada, bagus. Tapi kalau misalnya emang nggak ada, wah sebuah eksplorasi sinematografi yang sebenarnya cukup rumit tapi berhasil dilakukan di film ini. Belum lagi ngomongin established shot yang walaupun established tapi berasa tetap deg-degannya ada gitu dalam sebuah balapan. Sebagaimana lu nonton F1 di sirkuit, atau lu lagi nonton di TV aja gitu, atau lu lagi sebagai pembalap F1-nya. Nah, tadi gue baru ngomongin tentang sinematografi kan. Sinematografi sebenarnya kalau misalnya mau dibahas, yang paling engage ke gue ya sudah pasti pas lagi balapan sih jujur. Sisanya lebih ke apa ya, lebih ke dialog dan juga permainan koreografi mobil yang tadi gue bilang ya. Jadi kayak misalnya ada mobil set gitu loh, kayak Lewis Hamilton, ada Max Verstappen juga di sini sebagai aktor ya. Terus Lewis Hamilton-nya kayak sosok kayak antagonis yang sinis-sinis gitu ke JP-nya. Secara tidak langsung si eksekutif produser itu jadi antagonis ya di sini ya. Dan Lewis juga masih di Mercy, belum di Ferrari di film ini. Jadi kayak lucu aja gitu gue ngeliatnya. Oh ya, terus juga tadi dari sinematografi, audio, scoring, Hans Zimmer. Kayaknya nggak perlu gue jelasin lagi ya. Kalau Hans Zimmer tuh kayak let God judge him gitu. Jangan gue yang ngejudge Hans Zimmer lah. Hans Zimmer tuh udah, soalnya Hans Zimmer udah salah satu dari sekian banyak dewa yang ada lah kalau ngomongin scoring lah ya. Hans Zimmer coy, ngeri banget. Overqualified lah pokoknya untuk sebuah film F1 gitu. Tapi ya itu kurang lebih
Mungkin kalau gue dikasih waktu 1 jam bisa banyak yang gue omongin tapi ya itu untuk yang bagus. Nah, gue ngomongin yang kurang menurut gue. Nanti kita ngomongin di segmen 3. Kalau gitu Influenza, jangan kemana-mana, tetap di Babel Bahas Film. Influenza, masih di Babel Bahas Film di F1. Nah, tadi gue udah ngomongin tentang hal-hal yang menurut gue sangat menarik dari film F1. Bahkan tadi gue udah ngomong filmnya bagus, sinematografi yang sangat memanjakan mata, fan service untuk para F1 fans juga gue rasa banyak juga ya. Mungkin untuk para penonton setia bakal sadar kayak, oh ada si ini, oh ini ngomongin ini, atau kayak ada itu bla bla bla. Ya gue nggak ngikutin, jadi gue nggak tahu. Nah, gue ngerasa tetap ada kekurangan sih dari film F1 ini. Jadi mulai dari mana nih gue? Mungkin mulai dari acting sih. Sebenarnya ya Brad Pitt di film ini dia tidak jadi seorang yang ya mungkin kalau aktor ya, mungkin gue ditampol sama aktor kayak itu gue acting gitu. Ya tapi maksud gue belum tidak melihat layer yang terlalu dalam di dalam diri si Hayes ya. Jadi gue ngerasa ya udah Brad Pitt being Brad Pitt, even yang sebenarnya dia trying to cope with his trauma tentang dia kecelakaan itu yang hampir mati itu. Ya itu sih terceritakan cukup baik, tapi kan juga ada plot-plot lain, misal tiba-tiba dia ada romance sama salah satu kru si APX itu yang menurut gue agak sedikit rush karena beberapa scene bukan minta banyak sih, maksud gue intensnya tuh nggak seintens itu jadinya gitu loh, kayak lewat cuma di tengah sama di akhir udah. Nah terus yang utama dulu deh si JP sama si Hayes. Kan harusnya sebenarnya film ini bukan terlibat ya, meng-highlight dua karakter ini gitu loh. Si anak muda sama si orang tua ini, bagaimana cara chemistry mereka ada gitu. Tapi kok kayak terlalu penulisan sih. Penulisannya karena terlalu banyak konflik kali ya, belum lagi ngomongin agen. Bukan agen ya, manajer kali ya, manajernya JP, ibunya JP yang terlalu banyak lagi. Harusnya kan kita fokusnya ke perseteruan antara Hayes sama si JP aja kan. Yang ya, jadi gini, kenapa gue bilang terlalu terburu-buru? Bukan terburu-buru sih. Kayak gak ada titik temunya, tapi tiba-tiba mereka ketemu gitu. Ya, jadi ada satu momen di mana si Hayes ini kan kecelakaan. Awalnya kan JP dulu tuh, yang menurut gue salah satu adegan yang intens lah. Bahkan di salah satu orang di bioskop, yang pas adegan JP kecelakaan, itu sampai ada yang teriak beneran. Gue dengar gitu, ada di sebelah kanan gue lah. Ada yang teriak beneran, terus kayak memang menegangkan. Tapi abis itu kan Hayes kecelakaan. Setelah Hayes kecelakaan, dia masuk rumah sakit. Nah, udah tuh dikasih lihat sama manajernya. Bukan manajer ya, apa sih tuannya? Manajernya terus kayak, oh ternyata lu punya penyakit ini itu. Ngomongnya teriak-teriak. Terus pas si JP mau masuk ke kamarnya si Hayes bawa bunga, dia denger kayak, ya terus tiba-tiba akrab. Ya sayang banget, maksud gua. Ya sebenarnya secara film memang sudah sangat panjang gitu. Tapi kalau misalnya memang ditulis lagi, bisa 2,5 jam lebih gitu ya. Karena kan yang kita tahu film ini 2,5 jam tuh gara-gara scene balapan ya. Itu lagi-lagi sih emosional antar karakter yang menurut gue build up-nya oke sebenarnya. Starting point di mana si JP kesel sama kehadiran si orang tua ini, si Hayes. Gue relate kali ya, maksudnya gue paham gitu. Apalagi dengan posisi lu yang seharusnya posisi pertama, tapi kehadiran senior nih yang out of nowhere, kesel. Gue paham. Tapi kok resolusinya kayak, kayak gak ada agreement satu sama lain gitu. Jadi menurut gue kurang puas aja. Sebenarnya puas gitu loh, gue ngelihat mereka baikkan, gue puas. Tapi kayak, kayaknya ada yang bisa dikulik lagi deh, kayaknya ada yang bisa ditulis lagi di bagian dialog mereka berdua. Belum lagi ngomongin tentang pemalsuan dokumen itu yang kayak, gue bahkan kayak,
lu dari mana? Lu kok tiba-tiba ini, tiba-tiba itu? Si karakter itu loh, yang karakter lagi bukan di kokpit ya, di apa sih? Kok kokpit sih? Di apa ya? Di ruangan santai itu, terus pas lagi balapan pada kayak, kalau misalnya si Sonny Hayes ke depan dia kesel, yang lain pada seneng, tapi kayak gue mau nggak mau harus seneng gitu. Itu terlalu cepet sih, bahkan gue belum berusaha mendigest dia siapa, tiba-tiba dia udah dihianatin sama si Sonny Hayes. Lagi-lagi terlalu banyak konflik yang sayang seharusnya bisa menjadi fokus ke JP sama Sonny Hayes aja. Walaupun secara ending gue suka, karena tau gak sih awalnya gue kira endingnya bakal kayak Cars gitu kan, si JP kan JP kecelakaan terus kayak Sonny Hayes pas sudah mau ke finish line dia berhenti terus dia mundur lagi terus didorong, nggak gitu ya, Dainoko kayak gitu ya. Awalnya gue kira gitu, tapi ternyata awalnya gue kira yang menang bakal JP soalnya. Karena kan ya maksudnya kalau misalnya kita lihat nih, dia anak muda yang menggebu-gebu, yang memang sebenarnya dia itu pembalap pertama, yang memang pilihan pertama dari APX Racing itulah. APX Engine apa Racing ya, gue lupa namanya. Tapi ternyata di tengah-tengah dia crash. Nah, ya walaupun sebenarnya kalau misalnya kita pikir karakter utamanya emang Brad Pitt sih di sini sebagai Sonny Hayes gitu, di posternya aja yang paling gede muka siapa ya, muka Brad Pitt, yang menang siapa ya, Brad Pitt lah. Ya itu endingnya akhirnya ya Brad Pitt yang menang gitu, dengan ada narasi gitu, Brad Pitt tuh Brad Pitt lagi. Sonny Hayes tuh sempat ngomong, gue tuh kalau misalnya di dalam mobil F1 ngerasa adalah momen dimana semuanya hanya noise gitu loh, semua tuh cuma noise. Yang gue denger itu cuma engine, jantung gue berdetak lebih lambat, tapi gue tetap bisa merasa kayak melayang gitu. Nah itu visualisasinya oke banget tuh. Finish. Sonny Hayes menang. Gue lupa ada satu yang menurut gue kayak build up yang leads up to nothing, literal nothing soalnya. Kan ada satu momen di mana si Sonny Hayes ini crash. Bukan crash sih sebenarnya. Ya nyenggol. Abis dia nyenggol, dia kayak ini loh, burem gitu, karena kan emang udah tua kan. Tapi abis itu penyakit itu kayak hilang. Coba kalau misalnya memang itu di build lebih lagi, misalnya dia menang tapi kayak tetap dia burem tapi dia tetap menang, ya setidaknya kan maksud gue build up-nya ada gitu loh, payoff, setup ada payoff-nya juga. Tapi itu cuma setup doang yang with no payoff. Payoff kan ya tapi gitulah. Sebenarnya kekurangannya sih itu doang ya, tapi menurut gue sih bukan fatal ya, sangat berpengaruh. Fatal sih enggak, tapi berpengaruh lah gitu loh untuk filmnya. Karena kenapa gue ngomong nggak fatal tapi lebih ke berpengaruh, karena lebih ke ini sih, kebantu banget sama sinematografi dan juga dengan adegan balapannya. Jadi gue sangat menghargai hal itu untuk film yang berjudul F1 ini. Oke, paling itu sih yang bisa gue review dari film F1 ya. Menurut teman-teman influencer seperti apa, kita komentar di bawah. Gue mau udahan dulu karena gue capek. Kalau gitu kita ketemu lagi deh di Bapil, bahas film selanjutnya. Just got hope for some lucky breaks. Hope is not a strategy. Anything else, Professor? Drive fast. Ever seen a miracle? Not yet. How do you think I'd feel if you die on the track?